Banser itu harus netral, tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini. Tapi Artinya apa? memihak ke sana, memihak ke sini. Jadi dipihaki semua. Kalau menurut saya seperti itu. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Selamat malam, berjumpa lagi di podcast Abal-Abal. Sing penting ansorane ora abal-abal. King tengah orang Jawa, Mas. Kurang jos jawabannya. Orang Jawa. Warai, Mas. Jos warai aja. Warai. Ora sopan mare wong doa. Ya rane kan ngene tamu. Pengen tamu berarti host punya otoritas penuh. Iya, jelas. Ora gelem metu. Iya, ya kowe. Kowe siap. Kapan meneh do podcast ini. Oh, tuh, Kayak mung-mungan gak ada sisi bengi-bengi. Mun paling ngulah kan narsum maning. Narsum maning reja. Udah napang Jawa. Kayak ngomong-ngomong sedurunge mulai kandha sing serius. Kayak rumakane yang ana sing anyar. Apa Mas? Sing anyar apa maning? Ana lawange, ana asene. Asenan. Iya Mas. Menyambut Ramadan sih Mas. Maunya abang-abang ya? Mau apa? Kita hapuskan hitam biar netral. Ya kan sekarang lagi isunya politik yang kemarin rame kan disampaikan oleh kayak kita ya. Jadi kita netralkan dengan warna hitam. Gara-gara cash di muka. Gara-gara cash di muka itu. Jadi kita nggak boleh warna merah, nggak boleh. Iya. Nggak boleh satu warna, nggak boleh satu warna. Anak kemajuan. Iya. Dari ketua MDSR Anenyong. Sing penting setiap waktu itu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Iya, misalnya kayak ini disampaikan pada saat Tarhim ya, kita hadir di Ranting, terus menyampaikan kalau sholat traweh satu hari pertama boleh 1 rakaat, satu itulah satu waktu gitu. Terus traweh yang kedua ada 2, 3 sampai terakhir 30 akhirnya. Jadi yang penting ada perkembangan yang lebih baik. Berarti modelnya nyicil ya kowe. Modelnya nyicil. Ayo kredit. Wow. Tapi keren. Turun ditakoni wis jawab kayak Sunari. Kowe cerita pengalaman nang ansor ke memang pirang-pirang. Oh alah. Berarti sing ngarani bodoh bisa dicicil, Mas. Dicicil. Mau sampean bojo pan dicicil. Orang bojo langsung cash di muka. Iya. Bojo nyicil orang lanang ora. Tapi kayak anak inventaris apa anak sing ada uang, ada rezeki lebih, akhirnya kita renov ruangan. Mas. Sebelum lebaran kan ya harus puasa harus strong gitu Mas. Badanan berarti. Badanan temenan. Betul ini durung ana ya. Malam hari ini kita kedatangan siapa Mas? Kita kedatangan orang dari timur. Iya, timur. Maksudnya timur perbatasan kabupaten Tegal. Kan ada tengah, timur, barat. Nah, kita dari Waurja ya. Siap. Berarti mau adu ya? Aduh. Lewati Pantura ya. Mucuk. Desep. Ya nyebrang Pantura. Oh. Berarti harus jadi makanan. Ya, Mas Ratikno, ketua PAC Kecamatan Waurjo. Siap. Sing rambutnya abang dewek kan. Ayo liyane lah sing abang ki bisa abang. Gue kakek neng sawah apa sih mumpete ya? Biyen ana sing moyo ki pernah dadi pemain bal gara-garane dadi pemain cadangan akhirnya kasake rambutnya mangli putih mergane apa sering jagung nenging sore wit-witan ketibanan kae sih apa sing putih-putih kae buahan arane apa neng kene waduh dak teki kae lah ya kowe pokoknya wis lah akhirnya saiki lagi musimnya abang. Akhirnya abang. Mengikuti perkembangan berarti ya. Mengikuti perkembangan. Yaitu dasarnya memang harus setiap waktu ada perubahan yang ke arah lebih baik. Berarti dari dunia hitam berubah menjadi putih. Nah, ini karena situasi politik akhirnya mengikuti perkembangan arus. Lagi semangatnya kan warna abang itu semangat. Seperti bendera kita kan merah putih. Merah itu semangat, putih itu melambangkan kedamaian. Iya. Semangat damai. Hijau itu setelah semangat tenang. Iya, yang terakhir adalah nanti selesai perpolitikan selesai baru kita kembali ke hijau. Menuju ketenangan gitu ya. Iya. Oh, berarti sing royo. Berarti ki maksudnya abang bendera merah putih apa bendera semangat jiwa nasionalisme itu memang harus sering dibangun. Apalagi kita di kalangan pemuda Ansor, kita memang pada saat safari ke setiap ranting kita sampaikan apa yang disampaikan Gus Ketum bahwa jangan
lelah mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI Itu, harga mati. NKRI harga mati. Ya harus jadi kader Ansor memang seperti itu. Berarti ana sing ngucik-ngucik sampean ngarep pisan. Iya, garda paling terdepan dan siap untuk lari yang paling cepat. Tapi Om Yuna aja paling banter diberi. Nyokalnya mburi Selain NKRI tidak pernah harga mati. Iya, betul. Merah NKRI Harga mati merah. Kunci. Wah, aku udah dengar Kalau Mas merah Budi ini selain ya. merah putih yang itu seperti yang disampaikan Pak Kiai kita di MDSRA. Kalau cash warnanya apapun, apalagi merah, ya harus cash di muka. Berarti video ini ngehits viral temenan viral. viral. Tapi kayak ngomong-ngomong sedurung kandha ado-ado. Sampean Siap. Kayak ngomong bahasa campuran apa ya dan cara apa ya dan. Jadi bicara kesibukan jenengan tiap hari itu kesibukannya lagi apa sekarang dan? Ya sebenarnya tidak sibuk-sibuk amat sih. Sibuknya ya tetap di organisasi karena saya sendiri secara pribadi itu justru mengorbankan pekerjaan saya untuk fokus di dunia organisasi. Kemarin kita kerja bantu dewan ya. Sekarang lagi sibuk untuk mencari jati diri. Ya salah satunya untuk mengembangkan ke arah lebih baik selesai menjadi ketua PAC, memang kita sampaikan ke anggota juga supaya bisa mandiri. Dan alhamdulillah Ansor sekarang memang orangnya sibuk semua. Makanya ketika saya undang rapat, nggak ada yang nganggur, nggak ada yang punya modal gitu, pasti punya modal dan punya pekerjaan semua. Buktinya saya sampaikan pada saat rapat kerja MWC ya, bahwa Ansor itu nggak ada yang nganggur, Sibuk semua, pekerja semua. Karena buktinya pada saat saya undang rapat, mereka alasannya sibuk dengan pekerjaan. Yang dagang, yang pengusaha sibuk dengan usahanya. Makanya cuman kurangannya mungkin seperti ini. Jadi kader Ansor itu sudah punya pekerjaan, cuman gajiannya itu kurang, bayarannya itu kurang. Kalau yang usaha modalnya kurang, Belum bebas finansial. Iya makanya. Tapi itu kebanyakan di situ memang kadernya seperti itu, pengurusnya atau gimana? Kalau saya sih positive thinking saja melihat dinamika yang ada di organisasi, apalagi Waruja ini memang kemarin habis caretaker. Satu periode yang lalu vakum, kemudian satu periode sebelum saya caretaker, dan saya turut prihatin. Makanya sebenarnya saya cocoknya itu jadi anggota, karena mending jadi anggota bebas bergerak. Kalau sekarang saya jadi ketua dipantau ke sana sini, wah kayaknya oleh duit apa ora segala macam. Tapi ngomong jenengan aslinya Waruja apa? Kalau saya asli Kedung Jati, kelahiran Karangjati malah. Kelahiran Karangjati dulu. Bapak itu PNS Pengairan. PNS Pengairan, aktivis juga. Bahkan saya kenal Ansor dari beliau bapak saya. Bapak saya jadi bendahara Ansor Ranting. Itu tukang nyabloni kaos. Saya ikut-ikutan. Saya dulu punya batik Ansor Jamiah. Yang pertama saya ikuti di desa saya itu Jamiah Yasin Subhanunasiin. Ini orang-orangnya, tokoh-tokohnya masih hidup. Tapi ada salah satu mungkin yang sudah meninggal. Itu inspirasi saya memang pergerakan sosial. Di Ansor ini pergerakan sosial. Saya dulu ikut IPNU itu tahun 2000. Tahun 2000 di desa saya mengadakan pergerakan ini mirip-mirip Ansor sekarang. Makanya saya jadi ketua Ansor ya sudah biasa di organisasi seperti ini. Itu. Nah itu terkait tadi ada problem-problem yang saya kembali lagi ke awal ya, terkait dengan problem-problem yang seperti tadi disampaikan di awal. Itu sebagai ketua cara mengatasinya gimana Pak? Sebenarnya kalau saya secara pribadi itu susah untuk ngatur organisasi yang baru saya atur ya. Baru. Berarti sebelum jenengan itu vakum. Kemudian sebelum saya itu caretaker. Ya bisa dikatakan vakum tidak, kenyataannya lahir saya generasinya. Kan vakum juga tidak, tapi ada pergerakan, cuman mulai ada pergerakan itu setelah kevakuman periode yang lalu. Hidup tak segan mati tak mau. Iya, hidup segan mati tak mau. Akhirnya kita bergerak.
awalnya kita bentuk jamiahan biasa, banser-banser saya kumpulkan karena saya di organisasi Ansor ini saya backgroundnya banser. Saya pertama ingin bergerak ya lewat banser. Awal mulanya dari Awal Banser. mulanya banser, makanya saya punya cita-cita dulu memang jadi kasat Koryon. Malah lebih mulia sekarang, malah di atas lagi yo. Ya karena melihat kondisi mungkin, kondisi mungkin dan memang sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Iya. Kita tetap ikuti aturan di organisasi. Kalau misalnya sudah dapat amanat kita laksanakan sebisa mungkin. Tapi Makanya, tadi bicara terkait awal kan kader model loh. Iya. Oh ya kader-kader Ansor harus pada sibuk-sibuk Iya. rapat modelnya anak dan sebagainya. Tapi ngomong-ngomong sampean wingi ganti ketua. Modelnya kayak orang. lumayan. Berarti menyalurkan diri sendiri ya. Itu Lumayan. gimana prosesnya, gimana waktu pencalonan? Ya, Sebelumnya vakum sebenarnya kan? sih niatnya untuk membesarkan organisasi karena saat itu saya ada anggaran yang untuk organisasi kita alokasikan. Memang misi saya sebelum jadi ketua ya memang sudah berjalan lama lah. Masalah tekor dan ngongkosi biasa. Iya. Makanya ketika pada saat itu ada konferensi, juga ada kegiatan PKD, jadi kan tahu sendiri PKD anggarannya berapa kan. Kita hanya berdua dengan sahabat muslihin yang sekarang jadi wakil sekretaris PC. Dan alhamdulillah lahir generasi-generasi sekarang banyak kemungkinan belum mapan tentang keorganisasian. Makanya untuk idealisnya memang tidak saya terapkan. Tapi paling tidak kemarin ada kegiatan akreditasi, ada kegiatan pengkaderan. Mungkin mereka mulai memahami bahwa Ansor seperti ini gitu. Mulai saya terapkan yang idealis tahun terakhir ini. Saya terapkan supaya semangat dan saya sampaikan visi dan misinya Gerakan Pemuda Ansor. Begitu kira-kira. Tapi mulai stabil sekarang. Stabilnya belum stabil loh karena belum akhir periode, kemungkinannya 2 periode ini udah mulai tata. Jadi periode ketiganya mungkin Tapi sudah ada target 2 periode. ya. Tahun depan next ini Kalau saya targetnya setahun ini sudah selesai penataannya tentang keorganisasiannya. Tapi ternyata kita melewati batas waktu dari target idealis saya, gitu. Ya lumrah lah dalam satu dinamika organisasi memang harus Ada pasang surutnya. Iya, ada pasang surutnya. berarti jenengan posisi sekarang itu di masa periode akhir. Iya, periode akhir. Desember mungkin tanggal 20-an kita sudah direncanakan untuk konferensi. Rencana maju maning? Umurnya sudah wisoranya anda. Oh. Kalau rencana sih tidak ada. Tidak Bahkan dari ketua gue orang berencana. Makanya setelah dari ketua itu bingung, tapi karena kader baru kan Jaim mau menjaga image supaya kader itu tetap semangat. Caranya gimana kan apa-apanya ngerti baik seperti itu. Meskipun tidak idealis, yang penting kita jalan. Ya, sempat ditantang, sawise pelantikan orang kegiatan. Bahkan ada yang menjudge bahwa pasti gak ada kegiatan seperti itu. Pesimis lah kalau Sudah. ketua Bukan pesimis lagi, bahkan itu apatis. karena semangat, mungkin lahirnya itu ada hikmahnya juga. Ada statement seperti itu. Akhirnya saya sendiri secara pribadi sangat semangat sekali untuk menunjukkan kualitas Ansor di Kecamatan Warungsi. Karena pembuktian diri lah ya. Iya, membuktikan bahwa Ansor ini memang tidak dimanapun tempatnya, kader Ansor memang harus semangat. Untuk apalagi yang punya potensi-potensi ya, sumber daya manusia yang harus kita kembangkan, ya tidak ada salahnya. Saya setuju itu, Mas. Seperti itu. Berarti tadi kan ada kalau saya tangkap ya, berarti ada kontroversi lah ketika dengan pencalonan, kemudian ada pesimistis dari rekan sahabat-sahabat yang lain. Saya juga sempat dengar nih, ini saya mau langsung klarifikasi sama jenengan. Bahwasanya ketika sampean nyalon kemarin, kue rancu gara-gara umurnya sampean. Iya. Bener apa orang kue? Maksudnya umurnya kue soroli nyalon. Sebenarnya bukan masalah umur. Tapi umur itu menjadi alasan seperti itu. Nah, kenyataannya karena saya itu orangnya nggak mau menunjukkan, ya mohon maaf ya, menunjukkan jati diri saya. Tapi
saya lebih cenderung ke organisasinya, kepentingan organisasi itu yang saya munculkan, sehingga banyak fitnahnya katanya saya bawa makan duit 20 juta. Tapi mereka melihat sendiri kalau duit 20 juta itu dapatnya apa saja. Terus dapat proyek ini dapatnya apa saja. Mereka kenapa memilih saya mungkin melihat itu. Katanya ya mereka yang memilih saya justru yang diberitahu bahwa dapat duit 20 juta dimakan sendiri dan segala macam, tapi kenyataannya tidak terbukti dan itu tidak berani di kekalahannya kemungkinan ya kekalahan mereka itu tidak dipublikasikan ke masyarakat ke anggota. Ya karena anggotanya secuil. Kalau saya pribadi kalau saya pribadi nggak percaya bahwasanya Kader Ansor itu melakukan hal-hal seperti demikian. Iya, itu logikanya. Dan saya pun kemarin saya sampaikan ke sahabat-sahabat teman-teman saya bahwa lumrah kalau Kader Ansor itu bekerja kemudian ikut makan. Makanya saya tidak setuju ada kalimat yang menyatakan bahwa aja urip nang NU tapi ngurip-nguripi NU. Itu saya agak ini ya agak bising. Saya pernah jadi aktivis desa. Saya sampaikan jadi pamong itu luar biasa pekerjaannya menurut saya karena mengabdi ke masyarakat. Meskipun realitanya tidak, tapi saya yakin tujuan mulia jadi pamong itu ngemong desa. Kemudian perkara dia makan duit desa kan karena dia bekerja di desa. Masalah di NU pun seperti itu gitu loh. Meskipun dia makan duit NU tapi kan dia tetap konsisten dengan NU-nya. Makanya saya tidak sepakat ada kalimat ngurip aja urip nang NU tapi ngurip-ngurip NU. Pada kenyataannya gedung NU ya pada urunan. Ya kan? Gedung NU kader-kadernya pada sarjana KB. Jadi wong-wong penting KB tapi income atau memberikan sesuatu yang lebih kepada NU ini masih jarang. Itu seperti itu. Jadi makanya saya berani menyatakan bahwa Ansor di Kecamatan Warojo siap menjadi garda terdepan Nahdlatul Ulama. Saya sampaikan setiap forum seperti itu. Kudu nenta iya, khususnya di Kabupaten Tegal loh. Iya. Paling timur sih mas. Oh anak punya masuk ibu Malang, malah Warojo ya, anak meriamnya kudu paling kudu ngaruh macam buri. Wah kudu. Itu hal wajib. Iya. Ini terkait hampir periode akhir program-program yang sudah dijalankan tentunya ada dan program yang akan dijalankan tentunya juga masih ada Malika. Ini program-program yang terkait dengan program yang sudah dijalankan itu apa saja dan kita tidak ada rapat kerja itu tidak ada waktu awal kepengurusan karena susah kita mengumpulkan kader-kader ranting, khususnya ketua ranting itu memang susah menyatukan. Pada prinsipnya yang penting kegiatan jalan dulu. Intinya seperti itu. Karena apa? Sudah tembeke anak, Ansor panjalan, kemudian ditenggori macam-macam ya. Persatuan saya tidak kuat. Ya karena yang melahirkan 2 orang ini. Periode ini yang melahirkan 2 orang ini. Kemudian dibantu oleh 11 kalau kurang lebih 11 alumni PKD dari Dukuwaru dan Dukuwaru kayaknya itu baru Dukuwaru. Itu ada 11 alumni yang mereka tidak tahu apa-apa tentang organisasi. Mereka pengen mencari ilmu di organisasi, kemudian kita berikan pemahaman dengan pergerakan. Secara intelektualitas ya otomatis saya pendidikannya juga paling SMA. Ya kan, jadi kurang mumpuni untuk memberikan nasihat, belajar dan segala macam. Makanya saya cari ustadz-ustadz, saya cari orang-orang yang punya kompeten di bidang organisasi. Dulu pernah melangkah bareng dan sekarang sudah mulai kelihatan skemanya, polanya sudah mulai. Oh ini nanti yang akan bisa dipasangkan di sini. Makanya lembaga-lembaga yang saya hidupkan baru 2 dan ini melangkah ke 3 media. Makanya saya kukuhkan Banser, kemudian Satkoryon, kemudian Rijalul Ansor baru pengukuhan. Padahal Rijalul Ansor ini yang bergerak dari awal. Saya agendakan berarti untuk Rijalul Ansor itu 2 minggu ziarah on the road di daerah di ranting yang akan ketempatan rutinan di bulanan. 2 minggu ziarah dulu, baru 2 minggu ke depan adakan kegiatan rutinan. Ini
ini berjalan karena kemarin 3 bulan ya, selama 3 bulan kita vakum, akhirnya dikebut kemarin seminggu sekali, terakhir termasuk siaro dan rutinan. Harusnya akhir tahun ini haflah menghadapi pasca sebelum puasa kita biasanya siaran dulu. Nah, kemarin kita siarannya sendirian. Ya kaitannya sama dengan anggaran organisasi itu memang kaitannya dengan anggaran. Keren tapi perjuangan jenengan itu saya akui mantap lah. Kayak sampean yok-yoken mana mene ya. Bahkan bisa dibilang kalau ketua Ansor itu kan sibuk Mas. Bisa setiap hari keluar maning ranting dengan PHB yang lain. Itu istri ganduli ora sampean? Alhamdulillah istri semenjak mau nikahan saja saya itu sudah aktif di organisasi, cuman belum lulus IPNU. Kita ke Jakarta, di Jakarta juga ada organisasi, kita ikut paguyuban anak rantau se-Indonesia. Saya ikut di situ, cuman pekerjaan saya di situ kan jahit, konveksi. Jadi kalau konveksi itu waktunya hari malam Minggu sampai hari Minggu malam sampai hari Senin pagi itu masih ada kegiatan. Saya ikut di situ, ketuanya dulu orang Jawa Timur. Kita masuk kegiatan-kegiatan banyak. Saya sih lebih senang dengan seni. Dulu saya ikut porseni juga, ikutnya lomba baca puisi. Berarti bisa maca puisi, tapi yang puisi. Ya, Witis. maca memang bisa. Berarti gue bojo dirayu dengan puisi, apa dia rayu muni kon ora nurut nyong bojo maning ya. Apa kayak gue? Salah satunya. Guys mikir bojo maning. Sampeyan bojo kapan? Takutnya bojo pertanyaan berat Mas. Ini juga mau lebaran. Ya, tidak lah kayak memang niat untuk bojo sama sekali ya kayak saya hidupnya mengalir saja. Mengalir saja. Bahkan sekarang malah ditentang katanya nggak boleh mengalir, tapi aliran itu harus kita rubah seperti Jerene Komeng seperti Bang Komeng. Luar biasa sekali Mas. Mas Soleh. Terus terkait balik lagi ke Ansor tadi. Tentu jenengan sudah melihat berbagai macam proses Ansor baik di kecamatan yang lain gitu ya. Mungkin ketika jenengan melihat ada enggak sih perbedaan secara signifikan antara Warureja dengan Talang atau Warureja dengan Tarup atau dengan kecamatan-kecamatan yang lain? Kalau di Kabupaten Tegal itu yang saya lihat dulu itu Adiwerna, kan luar biasa, bansernya juga luar biasa ya. Saya melihat dari skala banser saja, karena menurut saya pengkaderan menjadi kader NU militan ya banser. Setelah PKD ya memang harus diwajibkan ini kader-kader Ansor khususnya pengurusnya harus diklatsar. Karena apa? Kalau kader Ansor tidak ikut diklatsar setelah PKD itu tidak akan jadi kader militan. Berarti menuju militannya itu ada di klatsar. Karena menurut saya hanya banser. Saya sendiri kenapa ikutnya setelah PKD saya memang rencana ikut banser karena saya pengen hikmat bener-bener hikmat di Nahdlatul Ulama. Makanya dasarnya itu. Saya lihat di Adiwerna ini memang luar biasa bansernya. Sampai sekarang mungkin masih luar biasa. Dan saya hanya membandingkan Kecamatan Warureja dengan Kecamatan Dukuwaru. Dukuwaru dulu sebelum dipegang oleh Dan Hasan itu memang kurang begitu rame di Warureja. Warureja meskipun kepemimpinannya tidak aktif, tapi di kalangan ranting-ranting atau di anggota ini masih aktif. Oh, berarti PAC-nya vakum tapi di rantingnya masih aktif. Itu khususnya di Desa Kedung Jati juga aktif sekali. Saya dulu hidupkan di Duku Bandung, kemudian di Kreman, itu kader-kader baru. Kemudian saya hidupkan di Kedung Jati. Nah, desa saya sendiri Sidamulia karena banyak ustadz ya, saya kurang begitu minat karena sudah banyak pemimpin saya di situ. Tapi saya ikut jamiah di desa saya sendiri, di desa istri. Nah, dari 3 sentral yang saya baca ternyata banyak perkembangan. Kemudian saya lari ke Demang Harjo Pantura. Saya cek di Pantura ini memang kekurangan. Misi saya 4 desa yang wilayah Pantura ini harus sudah selesai harusnya.
Tapi ini masih belum, masih ada Kedung Sambi, kemudian Banjaragung, Banjarsari. Banjarsari juga desa sentral, ranting sentral di situ. Itu di Pantura semua berarti, Pak? Iya, itu wilayah Pantura. Wilayah Pantura. Di Waruja itu kan bagi 3, ada wilayah utara, tengah, dan wilayah selatan. Nah, kalau saya masuknya wilayah selatan, sering mewakili wilayah selatan. Kalau rapat formatur itu sering mewakili wilayah selatan, tapi kebenaran pada 2 periode sebelumnya saya jadi tim formatur tapi dilengserkan. Itu gara-gara beda partai. Partai maning ya, Mas. Memang kental sekali kalau Ansor di Kecamatan Waruja itu dipolitisasi. Masih ada tekanan untuk Iya, makanya saya masuk politik dalam rangkanya itu, tapi saya tidak begitu tertarik masuk ke pengurusannya karena menurut saya di politik ini mencari jati diri untuk terjun di tengah masyarakat. Kalau organisasi kan tidak. Kita aktif di masyarakat untuk menunjukkan sosialisasinya tentang jiwa sosialnya organisasi yang saya kelola, seperti itu. Itu bedanya dengan politik. Kalau politik jadi dulu baru kenal sosial. Kalau di organisasi kan tidak. Kita bergerak di sosial, baru kita belajar organisasinya. apa sementara ini programnya untuk yang dirasakan oleh masyarakat sekitar apa, Pak? Banyak, alhamdulillah kita banyak. Kemarin pada saat saya menjabat sebagai pada saat diberi amanat ketua Ansor itu beneran langsung banjir. Banjir itu luar biasa. Ada 7 rumah yang harus kita perbaiki. Kita kerjasama dengan MBC dan PC. Kaitannya dengan itu kita laporkan, selesai kita jalankan. Ada bedah rumah, 2 rumah yang dikawal oleh Banser, Ansor itu dikawal. Dari Tarub juga alhamdulillah sangat respect sekali. Bahkan urung bisa bales ke Ansor Tarub karena roto banjir. Berarti ini pantuannya ditok-tokakan. Selesai di kegiatan sosial antara lain itu banjir ini baru 2 kali ini ya. Ketiga kalinya 2 kali 3 kali itu biasa-biasa saja. Kemarin terjadi lagi hampir seluruh kecamatan. Ada 7 desa yang kemungkinan yang kena banjir. Ya alhamdulillah setelah ada pergerakan dari Ansor akhirnya pemerintah turun. Seperti itu. Mungkin sebagai motivasi untuk masyarakat kalau memang harus berorganisasi ya lewat Ansor bagusnya. Berarti itu banjir kan mungkin tahunan gitu ya? Banjir sebenarnya tidak rutin setiap tahun karena kemarin Desember, sekarang kemarin awal Januari saja sudah banjir. Nah itu kalau melihat itu Ansor itu ada inisiatif untuk melaksanakan audiensi dengan pemerintah enggak? Ini tolong dong dikasih solusi atau bagaimana tuh? Karena dulu saya jadi ketua lawannya pemerintah mungkin ya. Untuk tapi saya sebisa mungkin sering mengajak audiensi dengan Pak Camat, dengan Forkompinjam lah. Cuman dari Polsek sendiri, dari Danramil sendiri belum terbuka juga dengan Ansor, tapi sekarang sudah mulai terbuka. Bahkan kami setahun ini bekerja sama dengan 2 kepala desa di Desa Banjarturi dan Desa Rangi Mulia. Mereka mensupport sekali kegiatan-kegiatan dari Ansor. Tapi karena sudah akhir periode kegiatan tidak terlalu banyak, kita fokuskan untuk selesai Syawal ini mungkin akan ada Diklat-Sar. Kemarin sudah dibahas. Kemudian kapan Pak? Diklat-Sar kapan? Diklat-Sar insya Allah bulan Mei. Setelah Lebaran berarti ya? Selesai berarti Lebaran. sama Tarub duluan. Kemungkinan Waruja dulu. Ya, Waruja dulu. Tanggal 27 sampai 29 Mei. Ya. Luar Padat biasa. lah. Iya. Kayak kandoe ngalor ngidul. Tapi mau nyambung maning bicara terkait dengan politik dan dengan menceritakan juga ada apa namanya? Mungkin ada background dari politik juga. Nah, kita tahu bersama bahwa bentar lagi mau masuk ke 2024. Iya. Sedangkan jenengan akan masuk masa purna. Nah, mungkin jenengan ada pesan buat kader jenengan di Warureja terkait dengan posisi Warureja nanti ke depan dalam politik itu bagaimana? Iya, saya dulu di Jakarta tahun 97 itu sudah ikut kampanye P3. Ikut kampanye P3 sampai pulang rumah saya jadi satgas di sana di Jakarta. Sampai rumah
diomeli sama Mbah. Kowe copot kelambi P3 nih karena masih 3 partai. Iya. Tapi saya tetap karena saya suka dengan partai yang berideologi ke agama. Ternyata sekarang kan banyak partai-partai nasionalis yang berafiliasi ke agama. Karena saya masih memegang pesannya Gus Yakut bahwa agama itu jangan dijadikan sumber aspirasi, tapi agama itu dijadikan sumber inspirasi. Jadi maksud saya aja gara-gara saya membela agama untuk ini. Saya atas nama Islam, saya atas nama Kristen, Hindu, Buddha dan segala macam. Tapi agama itu menjadi inspirasi. Kita masuk di agama Islam, apa yang harus kita lakukan? Di agama Kristen kita apa yang harus kita lakukan? Makanya terbentuklah sekarang di Kementerian Moderasi Beragama. Itu bagaimana kita cara beragama di tengah-tengah sosial. Itu kan menurut saya yang paling penting itu. Makanya saya sampaikan jangan lelah mencintai NKRI, itu saya sepakat sekali dengan Gus Yakut. Seperti itu. Hidup di sini ya harus cinta. Iya, harus cinta dengan NKRI. Uripe nang Indonesia tapi sing merongrong Indonesia itu harus diapakan itu Dan? Iya. Ya kemudian untuk kita melangkah ke dunia politik itu memang tidak harus dekat dengan penguasa juga. Secara organisasi, secara sosial kita tidak perlu. Tapi ini menunjukkan kepada mereka yang sudah duduk di area politik, jabatan-jabatan politis ya, seharusnya tahu bahwa di tengah masyarakat itu benar-benar membutuhkan orang-orang sebagai jembatan, sebagai fasilitator untuk memperbaiki apa kekurangan yang ada di tengah masyarakat. Itu yang penting kan itu. Makanya untuk menyampaikan ini di mana sih? Ya di organisasi. Nah, salah satu organisasi yang memang benar-benar politiknya ada, sosialnya ada, pendidikannya ada, agamanya komplit, lebih dan segala macam itu ya hanya di Gerakan Pemuda Ansor seperti itu yang saya lihat itu. Saya pernah jadi sekretaris Karang Taruna, juga tidak ada imbas apa-apa, hanya kegiatan olahraga. Ya, saya ingin lebih tertantang lagi. Nyongor pinter agama, pinter ngaji kan belajar ngaji. Adanya di mana? Karang Taruna Laka. Makanya saya harapkan Karang Taruna Kabupaten Tegal ini pun harus mengadakan kegiatan-kegiatan mengaji fikih, tapi ustadz sing ansor tetap. Seperti itu. Cocok luar biasa sekali. Mas Soleh mungkin ada monggo. Pertanyaan apa lagi ya? Terkait ini sudah setengah jam. Saya mau menanyakan motivasi jenengan ini Mahapura juga kan. Motivasi agar khususnya di Worejo itu kadernya lebih loyal lagi, lebih semangat lagi, semangatnya melebihi jenengan satu lagi, frekuensi kemudian ya. Saya kan melihat jenengan itu super power, strong ya. Luar biasa wes pokoknya. Kader di bawah itu lebih strong lagi. Iya, saya sih sering berpesan kalau misalnya nanti konferensi ini Banser ini kan pasukan inti. Banser itu penguat Gerakan Pemuda Ansor ya Banser. Makanya Banser itu harus netral, tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini. Tapi memihak ke sana, memihak ke sini. Jadi dipihaki semua. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau nyalon menjadi ketua Ansor, ya yang Banser ini melepaskan baju Bansernya, tapi pakai baju Ansor. Gitu. Jadi pemilihan ini tidak membawa nama-nama Banser. Tapi karena pengen menjadi ketua Ansor, ya pakainya jas Ansor. Akhirnya ini Banser bisa menilai bahwa kader mana yang layak menjadi pimpinan di Ansor. Di Ranting pun sama, saya sampaikan seperti itu. Supaya apa? Supaya selesai menjadi ketua, selesai dalam ajang perpolitikan di Ansor itu, kemudian bergerak lagi seperti biasa. Tidak ada petak-petak bonsor baru dewek dan segala macam. Ini alhamdulillah Kasat Kornya sudah bisa duduk bersama, kepala MDSR-nya sudah duduk bersama, akhirnya pergerakan lancar. Tinggal natani pengurus hariannya saja. Mungkin ya pelan-pelan wis, penting alon-alon. Mungkin diluru bumbungannya. Luar biasa. Saya hanya pesan seperti itu saja di Ansor, bahwa sahabat-sahabat tidak perlu bangga dengan apa yang jenengan bisa, tapi
jenengan harus bisa membuat bangga kepada organisasi yang telah menaungi sahabat-sahabat semuanya. Seperti itu saja saya rasa. Oke. Closing Mas Alvin, luar monggo. biasa sekali. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari Mas dan Ratikno ini. Semoga nular ya Dan ya. Amin. Bukan nular kudu penyakitnya tapi motivasinya tadi, semangatnya dan sebagainya. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukup aja Dan ya. Nanti next ke depan sampai nanti pura tak tudang maling. Ya, sampai nanti pura. Siap. Oke, gitu saja, kita jumpa lagi ke depan di podcast abal-abal. Sing Sing penting ansore ora abal-abal.